Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 201404017. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah hadis tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma liyudhabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'abasin rotabin fasyaqqahu bisnaini summa ghurasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan summa qala la'allahu ayyukhaffafu ma lam yaibasa rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darimi. Penjelasan hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Marra, melewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atas qabraini, dua kuburan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dua kuburan. Faqala, maka ia berkata, ama innahuma liyu'adzabani. Ama, adapun, innahuma, keduanya atau dua kubur, liyu'adzabani, sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabirin. Wama, dan tidaklah yu'adzabani diazab. Tidaklah yu'adzabani keduanya diazab fi kabirin, pada urusan kabirin yang besar. Wama yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati. Amma, adapun, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka dia adalah yamshi, berjalan, bin namimati, dengan menggunjing. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati, maka salah satu dari keduanya, maka dia adalah berjalan dengan bergunjing. Bin namimati, bergunjing. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Wa ammal akharu, wa amma, dan adapun akharu, yang lainnya. Fakana, maka dia adalah la yastatiru, la, tidak, yastatiru, suci, min baulihi, min, dari baulihi, kencingnya. La yastatiru min baulihi, maka salah satu yang lainnya, maka dia adalah tidak suci dari kencingnya. Qala fada'a bi'abasin rotabin fasyaqqahu bisnaini. Qala, maka ia berkata, fada'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, bi'abasin, ranting, rotobin, kurma yang basah. Fasyaqqahu, maka ia memotongnya. Bisnaini, menjadi dua bagian. Faqala
fada'a bi'abasin rotobin wasyaqqahu bisnaini, maka ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ranting kurma yang basah dan memotongnya, kemudian maka ia memotongnya menjadi dua bagian. Summa gorosa ala hada wahidan. Summa kemudian gorosa, ia menanamnya atau menancapkannya. Ala atas wahidan, yang satunya. Wa ala hada wahidan, wa ala dan atas, hada ini, wahidan satunya. Summa gorosa ala hada wahidan wa ala hada wahidan. Dan kemudian ia menancapkannya pada kuburan, pada salah satunya yang ini, dan atas salah satunya yang ini, dan satunya yang lain yang ini. Summa qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma. Summa qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Summa kemudian qala ia berkata ayyukhaffafu, mudah-mudahan diringankan anhuma keduanya, malam yaibasa selama keduanya masih basah. Summa qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mudah-mudahan dan dia bahwasanya keduanya akan diringankan dari keduanya selama ia masih basah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Penjelasan dari ayat ini adalah hadis ini menjelaskan tentang azab kubur, di mana azab kubur ini disebabkan oleh dua dosa yang menyebabkan azab kubur tersebut. Di mana dalam hadis ini menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkuburan dan di situ ada dua kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dua orang yang berada di dalam kubur ini adalah sedang diazab. Mereka diazab bukanlah pada perkara yang besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukanlah pada perkara yang besar. Jadi, dan keduanya tidaklah diazab pada urusan yang besar. Urusan yang besar di sini seperti apa? Urusan yang besar di sini adalah seperti melakukan dosa besar, pekerjaan yang besar. Tetapi mereka diazab bukanlah pada ketika mereka melakukan dosa besar, berarti bahkan dikatakan sepele. Tetapi dari sudut pandang kita, ini adalah urusan yang sepele. Dan apa yang menyebabkan kedua orang ini diazab? Kemudian Rasulullah berkata, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati. Salah satunya adalah ketika ia berjalan dengan bergunjing. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Dan salah satu yang lainnya adalah ia tidak suci dari kencingnya. Jadi dua hal yang dianggap sepele yang menyebabkan kedua orang ini diazab. Kemudian dia orang yang suka bergunjing. Bergunjing di sini bin namimati memiliki arti yang banyak, seperti bergunjing atau adu domba atau memfitnah atau menjelek-jelekan orang lain. Intinya yang berhubungan dengan bin namimah. Kemudian yang satunya adalah orang yang tidak suci dari kencingnya. Jadi ketika ia bersuci, ketika ia buang air kecil, ia tidak suci dari hal tersebut atau menganggap itu adalah sesuatu yang sepele. Lalu apa yang dilakukan
Rasulullah ketika melihat hal tersebut, ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah meminta untuk membantu kedua orang tersebut, maka Rasulullah mengambil ranting kurma dan meletakkannya dan memotongnya menjadi dua bagian. Fasyaqahu bisnaini, memotongnya menjadi dua bagian. Jadi ranting tersebut dipotong oleh Rasulullah menjadi dua bagian. Kemudian untuk apa? Kemudian menanamkannya atau menancapkannya ranting tersebut, ranting yang dipotong tersebut pada dua kuburan tersebut. Kemudian berdoa agar keduanya diringankan azabnya, dosanya, selama agar diringankan kedua azabnya. Jadi selama malam yai basah, maka selama keduanya masih basah, maka ia akan diringankan oleh Allah. Jadi selama ranting itu masih basah di dalam kubur, maka atau ia tumbuh selama ia masih basah, maka akan terus mengalir doa dari Rasulullah tersebut, maka insya Allah kedua orang ini akan diringankan dari azab-azabnya. Itulah sebabnya orang yang dikuburkan ditanam tanaman hidup dan kecil dengan mengambil pengalaman dari pelajaran hadis ini. Jadi kan selama ini kita melihat bahwa ketika kita ziarah kita akan menanamkan tanaman-tanaman yang tahan lama. Seperti kalau di tempat saya itu dingin-dingin namanya. Jadi agar ia bertahan lama, maka selama tanaman itu masih ada dengan dengan bacaan takbir, tahmid, intinya berzikir, maka insya Allah maka kuburan tersebut akan selalu dengan harapan semoga orang yang berada di dalam kubur itu diringankan azab-azabnya selama tanaman itu masih ada. Jadi bisa dilihat bahwa hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur adalah bukan karena perkara besar, bukan karena melakukan dosa besar, tapi karena melakukan urusan yang dianggap sepele. Jadi kita tidak boleh menganggap sesuatu itu dengan sepele, karena pada akhirnya seperti hal ini, dua hal yang dianggap sepele ini yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah, ke dalam azab Allah. Seperti apa itu? Seperti bin namimah, dengan menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, kemudian tidak suci dari buang air kecil kita. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sesuatu hal, karena kita tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang akan menjerumuskan kita kepada neraka, kepada azab Allah, mana yang akan membawa kita kepada syurga Allah. Jadi tidak boleh menyepelekan berbagai hal. Kemudian adalah apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Maka hadis ini berkaitan dengan dua hal, yaitu materi pendidikan akidah akhlak, yaitu tentang materi tentang pendidikan akidah atau tentang pendidikan keyakinan. Menanamkan percaya kepada adanya ada azab kubur. Kenapa pendidikan keyakinan? Karena dalam hal ini keyakinan di sini adalah kita harus percaya bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Jadi setelah kita wafat, setelah kita meninggal, tidak hanya dunia memang berakhir sampai di situ, tapi penilaian Allah ataupun perhitungan-perhitungan akan terus berlanjut. Jadi azab kubur itu ada, ia bukanlah hal yang sia-sia. Kemudian dari segi metode pengajaran, maka ini menjelaskan bagaimana seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya dengan menggunakan metode langsung atau praktik langsung. Kenapa dikatakan seorang guru melakukan praktik langsung? Adalah di sini Rasulullah SAW turun langsung ke lapangan, di mana Rasulullah melewati dua kuburan. Berarti ketika melewati dua kuburan itu dikatakan dengan praktik langsung. Jadi seorang guru harus melakukan praktik langsung atau studi kasus pada ke lapangan. Kemudian untuk menunjukkan hal tersebut, untuk menunjukkan bahwa kedua orang yang berada di dalam kubur ini sedang diazab, maka Rasulullah memberikan sebabnya. Apa sebab mereka diazab? Nah, seperti tadi bin namimah dan la yastatiru min baulihi, menggunjing dan kemudian tidak suci dari kencingnya. Maka sebab kenapa diazab, kemudian memberikan solusi. Seperti apa solusinya? Kemudian Rasulullah mengambil ranting, kemudian memotongnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada kedua kuburan tersebut. Kemudian berdoa agar selama ranting kurma ini masih
berada di dalam kuburan tersebut, maka semoga azabnya selalu diringankan oleh Allah selama ranting itu masih basah. Jadi kita sebagai seorang pendidik, maka hendaknya ketika mengambil pelajaran dari